Kalau boleh saya sedikit meralat, saya bukan hamba Tuhan yang luar biasa. Tuhan saya yang luar biasa. Amin Ibu Bapak. Senang sekali pagi hari ini boleh kembali jumpa dengan umat Tuhan yang diberkati di komunitas GKI Mawar Sharon. Langsung saja, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman tentang iman yang kuat, strong faith. Ada satu tokoh yang ketika Tuhan ingatkan saya berkaitan dengan tema ini, ketika saya renungkan, tokoh ini betul-betul punya iman yang kuat. Seringkali kalau begitu kita ngomong iman yang kuat, nama Abraham biasanya pertama muncul. Tapi ada seorang wanita yang menurut saya punya iman yang di atas rata-rata. Siapa dia? Dia adalah Rut. Mari kita perhatikan firman Tuhan. Rut pasal yang pertama. Jadi kita akan belajar dari Rut pasal yang pertama. Kita mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Di ayat yang pertama di sana dikatakan seperti ini. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semua orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Betlehem itu artinya rumah roti. Tapi di rumah roti ada yang ironis terjadi, ada kelaparan di sana. Elimelek itu artinya Tuhan adalah raja. Tapi kala itu dia nggak ngalami Tuhan sebagai raja. Ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi. Sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Mati suaminya. Ayat yang keempat. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa. Yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Bukan waktu yang singkat, 10 tahun. Ayat yang kelima. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Ibu bapak, cerita ini dimulai dari yang pertama ada kelaparan, kemudian kematian, kemudian kesedihan, kemudian penderitaan, kemudian kemiskinan. Kisah ini dimulai dari hal-hal demikian. Bahkan di ayat 21, Naomi sampai berkata, waktu pergi aku dalam keadaan penuh, waktu pulang aku dalam keadaan kosong. Bisa dibayangkan situasi yang ada kala itu. Impian mereka sudah padam. Suami mati, anak-anak mati, kekurangan, kelaparan, di perantauan.
sudah pupus. Sudah tidak ada masa depan kelihatannya bagi mereka. Di ayat yang ke-11 bahkan Naomi sampai meminta dua menantunya untuk pergi meninggalkan dia. Mungkin sebagai ibu yang baik dia ngomong, "Kau gak usah ikut aku, nak. Ikut aku gak ada masa depan. Suamimu udah meninggal, suamiku juga udah meninggal. Lebih baik kamu pulang aja ke rumah masing-masing." Betul-betul ada situasi yang tidak mudah. Tapi Ibu Bapak, satu hal yang saya tahu, satu hal yang saya percayai adalah demikian. Kita punya Tuhan itu yang bisa memakai segala situasi, orang, keadaan, entah keadaan yang buruk sekalipun. Dia bisa memakai itu semua untuk merancang kebaikan bagi kita. Setuju, katakan amin. Tidak ada sesuatu yang di luar kepedulian Tuhan. Tidak ada yang di luar kasih Tuhan. Makanya nothing just happen. Tidak ada yang terjadi di luar kepedulian Tuhan. Nah, iman yang kuat itu yang seperti apa? Yang pertama, iman yang kuat adalah yang percaya bahwa ada pengaturan Tuhan, ada kedaulatan Tuhan, bahwa segala sesuatu yang terjadi itu enggak ada yang namanya kebetulan. Termasuk yang dialami oleh Naomi dan kedua menantunya. Nanti kita lihat bagaimana Ruth bisa punya iman yang kuat. Enggak ada yang namanya kebetulan. Makanya jangan pakai energi kita untuk mempertanyakan Tuhan. Kenapa ini terjadi Tuhan? Makanya jangan pakai energi kita untuk kecewa sama Tuhan. Don't use your energy to worry. Use your energy to worship. Daripada kita khawatir, worry, lebih baik kita menyembah, worship. Don't use your energy to panic. Use your energy to pray. Jangan pakai energi kita untuk khawatir, tapi pakai energi kita untuk berdoa. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang bisa bekerja, bahkan menggunakan hal-hal yang gak baik untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Seringkali kalau kita gak ngerti bahwa Tuhan pegang kendali, bahwa Tuhan punya rencana, bahwa Tuhan punya agenda, punya skenario terbaik buat kita, yang terjadi seringkali kita gagal paham. Padahal Tuhan itu tahu. Tuhan punya rencana. Nah, iman yang kuat yang pertama adalah percaya pengaturan Tuhan. Orang yang punya iman yang kuat itu walaupun mungkin sedang mengalami hal yang gak enak dalam dirinya, tapi dia percaya ada pengaturan Tuhan yang terbaik untuk hidupku. Kalau gak percaya tanya Yusuf, anaknya Yakub. Dia begitu percaya pengaturan Tuhan. Sampai dia berkata, kamu memang mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik buat hidupku. Itu orang yang imannya kuat, percaya pengaturan Tuhan. Kalau kita masih ragu, bagaimana bagusnya pengaturan Tuhan? Mungkin kita perlu belajar dari Paulus. Paulus berani berkata, Allahku turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Itu orang yang percaya pengaturan Tuhan itu yang terbaik. Kalau masih ragu, kita perlu WhatsApp Daud atau kita perlu telepon Daud. Istilah saya. Dia begitu percaya pengaturan Tuhan sampai dia berkata, tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tak
kasih-Nya membimbingku. Itu orang yang percaya pengaturan Tuhan itu selalu yang terbaik. Ibu bapak, iman yang kuat yang pertama adalah percaya pengaturan Tuhan itu pengaturan yang terbaik. Mungkin kita akan bertanya, Pastor Yusuf, kalau pengaturan Tuhan itu yang terbaik, mengapa penderitaan ini terjadi? Kalau pengaturan Tuhan itu yang terbaik, mengapa masalah ini terjadi? Mengapa problem ini terjadi? Mungkin Naomi dan Ruth juga bertanya, kalau pengaturan Tuhan itu yang terbaik, mengapa suamiku dipanggil Tuhan? Mengapa ada kelaparan? Mengapa kami kekurangan? Ada tujuan di balik setiap penderitaan yang kita alami. Ada tujuan Tuhan. Di tangan Tuhan yang namanya penderitaan, persoalan, pergumulan, tantangan, masalah itu akan jadi warna yang bisa mewarnai hidup kita sehingga hidup kita ini makin berwarna. Yang namanya kesulitan, penderitaan, kalau itu sudah selesai, kalau kita lulus, kalau kita menang dan bisa melewatinya, itu akan jadi kesaksian yang luar biasa. Ayat 14, saya lompat ke ayat 14. Ketika Naomi meminta dua menantunya untuk pergi, kemudian ayat 14, menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Ruth tetap berpaut kepadanya. Seringkali kita memandang negatif Orpa ya. Orpa pergi. Karena situasinya memang betul-betul sangat memprihatinkan. Kalau kita di situasi mereka mungkin, ya itu pilihan yang baik buat Orpa, silahkan pergi, gak apa-apa. Kau punya masa depan, siapa tahu bisa menikah lagi. Gak apa-apa. Yang menarik adalah, hidup kita tidak ditentukan oleh siapa yang meninggalkan kita. Karena hidup kita itu ditentukan oleh siapa yang menyertai kita. Saya ulangi, hidup kita tidak ditentukan oleh siapa yang meninggalkan kita. Tapi hidup kita ditentukan oleh siapa yang menyertai kita. Percayalah, ada pengaturan Tuhan yang terbaik. Kalau kita pengen punya iman yang makin kuat, berarti mulai sekarang Ibu Bapak, pelajaran pertama yang akan kita praktekkan dalam hidup kita di minggu mendatang adalah percaya bahwa Tuhan punya pengaturan yang terbaik. Amin. Amin. Percaya Tuhan punya pengaturan yang terbaik. Ayat yang ke-16 sekarang. Ayat yang ke-16. Tetapi kata Ruth, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Ini sebuah statement iman yang luar biasa. Ibu bapak, Ruth ini awalnya dia menyembah Allah Moab. Tapi begitu menikah dengan anaknya Naomi, kemudian dia jadi percaya Yahweh. Dia jadi percaya Elohim. Dia jadi percaya Tuhannya bangsa Israel, Tuhannya kita. Tadinya dia percaya Allah Moab. Tapi yang menarik buat saya, tadi ayat yang kita baca,
10 tahun mereka bersama. 10 tahun itu dia melihat bahwa Allah Israel kok gak sehebat Allah Moab. 10 tahun suaminya dipanggil, mertuanya dipanggil. Dia bisa juga loh ngomong gini, Allah Israel kok gak bisa melindungi umatnya. Mungkin dia juga bisa berkata seperti ini, Allah Israel kok gak bisa memelihara umatnya, terbukti ada kelaparan. Allah Israel kok gak sehebat Allah Moab. Allah Israel kok gak bisa melindungi. Allah Israel kok kayak gitu. Tapi yang menarik, dia bukannya meninggalkan Allah Israel dan kembali menyembah Allah Moab. No. Tapi dia justru berkata, bangsamu, bangsaku, Allahmu, Allahku. Kalau Naomi sedang diberkati Tuhan, kelimpahan, makmur, sehat, keluarga lengkap, dengan mudah Rut akan berkata, Allahmu, Allahku, aku akan ikut Allahmu yang bisa memberkati kamu demikian. Tapi kala itu yang terjadi justru sebaliknya. Naomi sedang terpuruk, sedang bangkrut, sedang sedih, sedang miskin. Tapi kenapa Rut bisa berkata, Allahmu akan jadi Allahku. Aku akan ikut Allahmu. Poin yang kedua, iman yang kuat itu yang seperti apa? Yang kedua, iman yang kuat itu adalah, kalau yang pertama tadi percaya pengaturan Tuhan. Kalau yang kedua, iman yang kuat itu adalah iman yang percaya walau Tuhan terlihat kalah. Iman yang percaya walau Tuhan terlihat diam, gak memberi pertolongan. Iman yang percaya walau Tuhan terlihat aneh kadang. Itu iman yang kuat. Makanya di tengah Tuhan terlihat kalah, di tengah Tuhan tidak menolong. Tapi Rut justru berkata, Allahmu, Allahku. Nah, Ibu Bapak, ketika Tuhan terlihat diam, sejatinya Dia sedang melakukan banyak hal buat kita. Ketika Tuhan diam, bukan berarti Dia berhenti bekerja. Ketika Tuhan diam bukan berarti Dia diam, tapi sejatinya Dia sudah melakukan banyak hal. Hanya kita aja yang sering kali gagal paham. Bahkan ketika Tuhan kelihatan aneh, sejatinya Dia tidak aneh, tapi karena Dia ingin menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Gak percaya tanya Abraham. Dia sudah nunggu anaknya lama, anak perjanjian. Ketika anaknya gede, Tuhan tiba-tiba ngomong gini, iseng banget menurut saya Tuhan. Persembahkan anakmu Abraham. Kalau kita jadi Abraham kira-kira gimana? Tuhan kok gitu sih? Tuhan kok gitu sih? Bukankah Allah yang minta anak itu adalah Allah bangsa-bangsa kafir itu yang meminta kami umatnya mengorbankan anaknya? Engkau mau mirip-mirip Allah kafir? Mungkin Abraham bisa aja ngomong gitu. Tapi Abraham gak gitu. Begitu Abraham taat, kemudian Tuhan nyatakan janjinya yang luar biasa buat Abraham. Iman yang kuat, iman yang percaya, walau Tuhan terlihat kalah, walau Tuhan terlihat diam, walau Tuhan terlihat aneh. Saya kalau jadi Yosua mungkin saya juga akan gagal paham dengan Tuhan.
Saya punya tentara yang mahir perang. Saya punya persenjataan yang bagus. Tapi ketika saya mau mengalahkan Yeriko, tiba-tiba Tuhan kasih tahu, kamu cukup diam, kamu gak usah pakai prajuritmu, kamu gak usah pakai senjatamu. Terus ngapain Tuhan? Cukup kelilingi aja 1 hari sekali. Gitu Tuhan. Hari kedua kelilingi lagi, nanti hari ke-7 kelilingi, nanti hari ke-6 kelilingi 7 kali. Oh, bukan strategi militer terbaik menurut kita. Tapi karena itu caranya Tuhan, kita tertantang untuk percaya dengan cara-caranya. Nah, Ibu Bapak, saya kembali ke Rut. Mengapa ketika saya merenungkan kisah Rut ini, khususnya statement dia yang berani berkata, Allahmu akan jadi Allahku. Saya kemudian berpikir, apa ya yang membuat Rut bisa berkata demikian? Padahal di tengah Naomi sedang mengalami bukan kehidupan yang baik, justru kehidupan yang tidak baik. Nah, akhirnya saya menemukan beberapa alasan. Yang pertama, kalau seseorang itu membuat keputusan, apa sih yang mempengaruhi keputusan orang tersebut? Yang pertama adalah nilai. Nilai itu apa yang kita anggap penting. Nilai itu akan sangat mempengaruhi ketika kita membuat keputusan. Makanya Craig Groeschel berkata demikian. Next slide. When your value is clear, your decision are easier. Kalau nilai kita itu jelas, itu akan memudahkan kita membuat keputusan-keputusan. Anak-anak muda, begitu nilai kekudusan itu jadi sesuatu nilai yang penting, maka kau dengan mudah akan memutuskan bagaimana kau akan berpacaran. Kita yang usaha, kalau kejujuran itu jadi nilai, maka dengan mudah kita akan ngerti, ini area yang bisnis yang gak baik. Ini partner bisnis yang gak takut Tuhan. Kita akan jadi clear di situ. Begitu nilai itu clear, keputusan akan jadi mudah. Kemudian apalagi yang mempengaruhi keputusan kita? Yang kedua adalah iman. Iman itu akan sangat mempengaruhi keputusan kita. Makanya ada mata jasmani, ada juga mata iman. Itu akan mempengaruhi keputusan kita. Mengapa Sakaria dibuat bisu ketika dia dapat pewahyuan bahwa dia akan punya anak? Karena Tuhan gak mau nanti lewat omongannya justru menggagalkan rencana Tuhan dengan ketidakpercayaannya. Makanya iman itu akan sangat mempengaruhi keputusan kita. Berikutnya, apa yang mempengaruhi keputusan kita? Itu yang kita sebut namanya pengalaman. Pengalaman itu akan sangat mempengaruhi keputusan kita. Apa yang terjadi kemarin, dulu pengalaman-pengalaman kita itu akan mempengaruhi keputusan kita sekarang. Tak heran ketika Goliat muncul, satu bangsa gak ada yang berani ngelawan dia. Hanya Daud yang berani datang. Karena Daud punya pengalaman ngalahin beruang, ngalahin singa. Pengalaman itu akan menentukan keputusan kita hari ini. Berikutnya apa? Kebenaran. Kebenaran yang kita punya itu juga akan sangat mempengaruhi keputusan-keputusan kita. Apa kaitannya dengan Rut? Tapi yang berikutnya, apa sih yang mempengaruhi keputusan kita? Ada yang kelima adalah yang namanya keteladanan. Itu akan sangat mempengaruhi keputusan kita. Bagaimana orang tua hidup dengan Tuhan, itu akan mempengaruhi anak-anaknya. Dugaan saya, kenapa Rut bisa berkata Allahmu, Allahku di tengah situasi yang enggak enak? Karena dia melihat keteladanan Naomi. Mungkin dia melihat ini di tengah kekurangan, di tengah kemiskinan,
Di tengah suaminya dipanggil Tuhan, di tengah dua anaknya dipanggil Tuhan, kok tetap menyembah Tuhan, kok tetap berdoa, kok tetap cari Tuhan. Mungkin itu yang menggetarkan hati Rut. Kalau yang lain mungkin ini udah maki-maki Tuhan. Kalau yang lain mungkin ini udah sungut-sungut sama Tuhan. Tapi dia kok beda. Keteladanan itu sangat powerful. Makanya Rut bisa berkata, aku ingin ikut Allahmu. Allahmu akan jadi Allahku. Bangsamu akan jadi bangsaku. Akhirnya dia punya iman. Jadi yang kedua, supaya iman kita kuat, atau bagaimana supaya kita punya kehidupan kekristenan khususnya area iman kita makin kuat, latihannya adalah percaya walau Tuhan terlihat kalah. Percaya walau Tuhan terlihat diam. Amin. Penjahat yang disalib di samping Yesus seringkali jadi model buat banyak orang yang ngomong gini, aku mau hidup sembarangan aja, nanti kalau mau mati baru aku mau percaya Tuhan. Kayak penjahat disalib Yesus dulu, baru mau mati percaya Tuhan. Tapi gak semudah itu. Penjahat yang mati dan Yesus ngomong, hari ini juga engkau bersamaku ke Firdaus. Menurut saya dia punya iman di atas rata-rata. Dia punya iman yang besar. Kenapa Pastor Yusuf? Karena dia bisa percaya Yesus bukan ketika Yesus barusan menyembuhkan, barusan membuat mujizat, barusan membangkitkan orang mati. No, dia percaya Yesus ketika Yesus ada di atas kayu salib. Ketika Yesus terlihat kalah, ketika Yesus kayaknya gak bisa berbuat apa-apa, ketika Yesus bentar lagi mati. Tapi di tengah Yesus yang kelihatan kalah itu, penjahat ini bisa ngomong, Tuhan, kalau engkau nanti kembali lagi jadi raja, ingat aku ya. Menurut saya itu iman yang sangat besar. Di tengah kita sudah berdoa dan tak kunjung dapat jawaban. Di tengah kita sudah berharap dan tak kunjung ada jawaban. Bisakah kita tetap percaya kepada Tuhan? Di tengah kelihatannya Tuhan gak memberi pertolongan. Bisakah kita tetap percaya Tuhan? Iman yang kuat akan tetap percaya. Walaupun mungkin Tuhan belum jawab doa, walaupun mungkin pergumulan belum ditolong Tuhan, tapi iman yang kuat tetap percaya walau Tuhan terlihat kalah, walau Tuhan terlihat diam, walau Tuhan terlihat aneh, dia tetap percaya. Rut punya iman yang demikian. Walaupun Allah Yahweh Elohim terlihat sedang kalah keren dibanding Allah Moab, tapi dia tetap percaya. Itu iman yang kuat. Next slide, Ibu Bapak. Nah ini, Rut buat keputusan untuk ikut Yahweh. Ibu Bapak, berkaitan dengan keputusan, kesannya itu kita membuat keputusan gitu ya. Kita membuat keputusan. Tapi kalau ini dilanjutkan, keputusan itu nanti yang membentuk kita. Kita membentuk keputusan, tapi keputusan yang kita bentuk itu nanti akan membentuk kita. Karena kita ini adalah kumpulan dari keputusan-keputusan yang kita ambil. Yang mengerti katakan amin. Betul? Betul?
5 tahun lalu kita putuskan fakultas hukum, kemudian kita jadi orang ahli hukum. Tapi kalau 5 tahun lalu kita putuskan jadi koki, maka sekarang kita akan jadi koki. Kita membentuk keputusan, tapi keputusan itu kelak akan membentuk kita. Rut buat keputusan, Allahmu jadi Allahku. Dan kelak, nanti kita baca endingnya ya. Keputusan yang dia buat itu akan kembali ke dia dengan sesuatu yang luar biasa. Makanya pertama memang kita membuat yang namanya decision, keputusan. Keputusan kita itu akan menentukan arah kita, direction. Dan arah yang kita buat itu akan menciptakan destiny kita. Decision, determine your direction, determine your destiny. Diawali dari keputusan, kemudian kita jadi punya arah, dan kemudian kita jadi punya tujuan. Betul banget memang. Awalnya kita yang buat keputusan, tapi kelak keputusan itu yang akan membentuk kita. Itu yang kedua. Yang terakhir, belajar dari Rut dan Naomi. Percaya pengaturan Tuhan, percaya walau Tuhan terlihat kalah. Dan yang ketiga, apa yang membuat iman kita makin kuat? Yang ketiga, yang terakhir adalah percaya kepada komunitas. Rut 1 ayat 22. Demikian Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Ketika sudah banyak kehilangan, ketika sudah mengalami hal-hal buruk, jangan sendirian, kembali ke komunitas. Nah, bagaimana kok Naomi ini bisa kembali ke komunitas? Next slide. Ayat 6b di sana dikatakan seperti ini, sebab di daerah Moab, ketika dia di Moab, ia mendengar. Ada berita yang dia dengar, bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Pertanyaannya, siapa yang membuat Naomi dan Rut mendengar? Status siapa? Postingan siapa yang membuat Naomi dan Rut jadi tahu kalau di Israel sudah terjadi pemulihan? Pasti saudara-saudara seiman. Itulah komunitas. Makanya Rick Warren berkata, you cannot grow in isolation. Kita gak pernah bisa tumbuh, iman kita gak pernah bisa tumbuh kalau kita sendiri. Kita butuh yang namanya komunitas. Mazmur 121 ayat 1 dan 2 di sana dikatakan seperti ini, dari manakah akan datang pertolongan? Pertolonganku ialah dari Tuhan. Betul, pertolongan kita itu dari Tuhan. Tapi yang paling sering, Tuhan itu memakai manusia. Betul apa betul? Ketika kita nggak punya apa gitu, beras, saya belum pernah dengar tiba-tiba malaikat membawa beras ke rumah seseorang. Saya jarang dengar. Tapi yang ada adalah ada tetangga atau pemimpin komsel atau sesama umat yang kemudian dipakai Tuhan memberkati orang yang kekurangan itu. Artinya apa? Komunitas. Betul, pertolongan dari Tuhan. Tapi Tuhan itu pakai manusia. Nah, gimana supaya iman kita makin kuat? Percaya komunitas, tertanam komunitas. Kenapa Naomi bisa pulang? Karena ada yang tadi, ia mendengar kabar. Berarti ada yang cerita. Berarti ada yang bersaksi. Betapa pentingnya bersaksi. Karena bersaksi itu bisa menguatkan yang lain. Naomi bisa pulang gara-gara ada yang bersaksi, gara-gara ada yang cerita, kemudian dia mendengar. Kak Pastor Yusuf, aku gak mau bersaksi, nanti dikira pamer. Bukan. Bersaksi itu menceritakan apa yang Tuhan sudah berbuat dalam hidup kita. Tuhannya yang dipermuliakan.
itu bersaksi. Tapi kalau pamer itu menceritakan apa yang sudah kita buat, kitanya yang dipamerkan. Jangan takut bersaksi. Kalau Tuhan sudah kerja dalam hidup ibu bapak, cerita. Ceritakan apa yang Tuhan kerjakan. Dan itu akan menguatkan. Itu akan membuat iman yang lain jadi kuat. Disinilah poin yang ketiga, percaya kepada komunitas. Kita yang cerita dikuatkan, yang mendengar juga dikuatkan. Oh, dia ditolong Tuhan. Aku punya Tuhan yang sama. Kalau dia ditolong, aku juga ditolong. Setuju, katakan amin. Oke. 2 menit terakhir. Next slide. Apakah cerita Ruth dan Naomi berhenti di sini? Ternyata tidak. Setelah dia kembali ke komunitas, apa yang terjadi? Rut 4 ayat 13. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Keputusan yang Rut buat untuk menjadikan Tuhan itu Tuhannya. Dan Tuhan mengatur sekarang hidupnya. Mulai dia punya anak, mulai dia dipulihkan Tuhan. Next slide, apakah berhenti di sini? Ternyata tidak. Kemudian inilah anak-anak dari keturunan Rut. Hesron memperanakkan Ram memperanakkan Aminadab, Abinadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas, Boas memperanakkan Obed, Obed memperanakkan Isai, dan Isai memperanakkan Daud. Wow. Keputusan yang Rut buat bukan keputusan yang keliru. Dari dia kemudian muncul Raja Daud yang luar biasa. Dari siapa? Dari Rut. Ibu bapak, Punyai, boleh kita bangkit berdiri sama-sama? Saya selesai. Ibu bapak, maksud sharing saya hari ini adalah, yuk kita punyai iman yang kuat. Amin. Iman yang tetap percaya pengaturan Tuhan, apapun musimku, aku percaya ada Tuhan yang mengatur. Iman yang percaya walau Tuhan terlihat kalah. Dan yang ketiga, iman yang percaya bahwa Tuhan pakai komunitas untuk menguatkan imanku. Amin? Amin? Mau punya iman yang kuat? Boleh kasih tahu kanan kirinya, punya iman yang kuat. Tapi kok pertolongan Tuhan belum datang? Gak apa-apa. Jangan berhenti berharap, jangan berhenti percaya. Akhir hidup Rut, dari keturunannya lahir orang-orang besarnya Tuhan. Dan Anda tahu, begitu Daud jadi raja, anaknya Daud jadi raja. Cucunya Daud jadi raja. Cicitnya Daud jadi raja. Berikutnya jadi raja. Berikutnya jadi raja. Keputusan seorang wanita yang mau menjadikan Tuhan jadi Tuhannya, keturunannya jadi orang-orang hebat. Mungkin ibu bapak, kemarin-kemarin kekristenan kita biasa-biasa. Tapi beranikah mulai hari ini kita punya komitmen, Tuhan, aku mau serius dengan Engkau. Aku mau sungguh-sungguh dengan Engkau. Aku gak tahu nanti hasilnya kayak apa. Tapi aku percaya hasilnya pasti luar biasa, pasti dahsyat. Boleh kita buka tangan kita sama-sama? Ibu bapak yang punya anak, punya cucu, doakan buat putra-putri ibu bapak. Mungkin ibu bapak bisa berdoa, Tuhan aku mau jadi orang benar. Tuhan aku mau jadi orang yang punya iman yang kuat. Aku mau jadi orang yang serius sama Tuhan. Aku mau jadi orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan aku yakin aku akan melihat keturunanku diberkati Tuhan.
Anak cucuku diberkati Tuhan. Kayak Rut. Cucu-cucunya jadi raja. Gara-gara keputusan sekali. Engkau akan jadi Allahku. Yehova, engkau akan jadi Allahku. Biar mulai hari ini kita buat keputusan yang tepat. Karena keputusan yang kita buat itu yang akan membentuk hidup kita. Tuhan, kami sepakat sebagai umat-Mu di tempat ini. Kami mau buat keputusan yang tepat. Kami mau belajar hidup takut akan Engkau. Kami mau belajar hidup sungguh-sungguh sama Engkau. Kami gak mau jadi orang Kristen biasa. Kami gak mau jadi orang Kristen rata-rata. Tapi kami mau punya iman yang makin hari makin kuat. Makin hari makin kuat. Makin hari makin kuat. Kami mau Tuhan. Kalau Engkau lihat hidup kami. Kalau Engkau lihat keluarga kami. Engkau tersenyum. Karena Engkau dapati kami hidup berkenan di hadapan-Mu. Karena Engkau dapati kami hidup takut akan Tuhan. Seperti Rut yang punya iman yang kuat. Percaya pengaturan Tuhan. Percaya walau Tuhan terlihat kalah. Dan percaya bahwa Tuhan memakai komunitas untuk meningkatkan iman kami. Blessing-Mu turun buat umat-Mu di tempat ini. Aku perkatakan makin hari iman semua kami makin kuat. Makin hari iman kami makin kokoh di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin.